dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa Shalom, sekalian. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, hari ini adalah hari yang luar biasa tentunya, dan ada satu topik yang sangat menarik yang sudah kami siapkan, yaitu apa, Deb? Ketika firman menjadi hidup. Wow, ketika firman itu menjadi hidup dengan para narasumber yaitu Regi Tentero dan tim Alkitab Suara Indonesia. Oke, ini sesuatu yang luar biasa pemirsa sekalian, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah bekal daripada semua kehidupan umat manusia. Nggak peduli siapapun kita, apakah kita adalah orang kota, orang desa, orang gunung, terpelajar ataupun tidak terpelajar, laki, perempuan, tua, muda, firman Tuhan itu adalah dasar daripada segala sesuatu, ya Deb, ya. Amin, Dan oleh amin. karena itu banyak daripada orang-orang ini yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengerti firman Tuhan, mungkin satu hal dan yang lain. Oleh karena itu hari ini kita mau bersama-sama Alkitab Suara Indonesia, kita mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Amin. Pemirsa, ingatlah bahwa talk show kita Good News Program ini dapat pula disaksikan melalui website kami yang berada di www.anugerah.net. Iya. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca. Betul, rekan-rekan pemirsa sekalian, tanpa memperbanyak waktu lagi, kita akan melihat satu tayangan yang sangat luar biasa, yaitu Alkitab Suara Indonesia. Saksikan. Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Tuhan, anak Kau, kasihanilah kami. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Urus semua izin PT-nya, kami urus izin yayasannya atas nama Alkitab Suara Indonesia. Kami dapat itu semua. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Good News. Dan jangan lupa untuk log on ke www.anugerah.net. Ketika firman menjadi hidup, itulah topik yang kita angkat pada hari ini, dan bersama dengan kami telah hadir seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Regi Tentero. Silakan, Dek. Ya, shalom Pak Regi, apa Shalom. kabarnya? Shalom. Terima kasih Pak atas waktu dan kedatangannya. Ya. Terima kasih akhirnya kita dapat interview Bapak. Iya. Luar biasa sekali. Nah, Ya, makasih. mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit latar belakang dari terbentuknya Alkitab Suara Indonesia ini seperti apa? Oke, baik. Jadi tahun 2010 saya dengan teman saya Hendra itu, kami melihat ada satu produk dari Amerika itu berbentuk Bible inspiring. Jadi dijual dan kita bisa beli dan kita bisa taruh di dalam gadget kita. Waktu itu saya bilang sama Hendra, bagaimana kalau kita bisa bikin ini untuk di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Tapi waktu itu saya juga berpikir itu hanya baru kerinduan. Saya bagaimana ngumpulin orang-orangnya, saya bagaimana ngumpulin siapa-siapa yang mau terlibatnya gitu. Singkat kata, di Februari kami ngurus semua izin PT-nya, kami urus izin yayasannya atas nama Alkitab Suara Indonesia. Kami dapat itu semua.
Saya bilang sama Hendra itu sudah konfirmasi dari Tuhan, kita harus melangkah ini. Waktu itu kita salaman, kita bilang oke, kita sepakat inilah Alkitab Suara kita mulai Pak. Tanggal berapa itu Pak? Itu tanggal 2 Februari. 2 Februari Iya. tahun 2012. Oh baru aja Jadi baru berarti aja ya. Baru ya. Nah, ngomong-ngomong Pak Regi ini apakah memang latar belakangnya dari bidang radio gitu? Kenapa sampai bisa pelayanan Alkitab Suara gini Pak? Kalau saya latar belakangnya saya konsultan hukum, saya punya kantor lawyer, tapi saya sadar bahwa apa yang saya jalanin semua ini berasal daripada Tuhan. Tuhan yang tuntun saya, Tuhan yang proses saya sampai saya boleh Tuhan percaya untuk menjadi lawyer yang Ya, sebenarnya kalau kita boleh tahu nih Pak, menjadi seorang lawyer itu kan tugas-tugasnya banyak, berat. Ya. Masalah pengadilan, masalah klien dan ini dan itu, ditelepon orang tengah malam, jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu misalnya. Apa kurang repot gitu? Misalnya Bapak sehingga masih cari kerepotan di bidang yang ini gitu? enggak, karena saya merasa begini, saya sebelum jadi lawyer memang Tuhan bimbing saya untuk dalam satu pertobatan di mana saya mengenal Dia. Dulu saya hanya tahu Tuhan, tapi Tuhan proses saya sehingga saya menjadi mengenal Tuhan. Dulu saya bukan cita-cita saya jadi lawyer, tapi istri saya yang bilang bahwa kamu jadi dong lawyer, kamu punya latar belakang hukum, kamu jadi lawyer. Saya bilang oke, kalau Tuhan izinkan, saya berdoa, saya minta supaya apa yang syarat-syarat menjadi lawyer itu bisa saya dapat. Dan puji Tuhan saya dapat. Dan sejak saat itu saya sadar bahwa itu semua karena Tuhan. Tahun berapa mulai Bapak jadi lawyer? Kira-kira 13 sampai 15 tahun yang lalu Pak. 13-15 tahun yang lalu. Jadi mulai Indonesia bergolak kena krisis ekonomi itu Bapak masuk menjadi seorang lawyer. Iya. Oke, dan dampaknya kami mendengar bahwa Bapak law firm-nya itu luar biasa sekali diberkati Tuhan. Benar? Ya, itu semua hanya karena kasih karunia Pak, hanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Pak, kalau ngomong lagi tentang Alkitab Suara Indonesia nih, boleh beritahukan kepada kami nggak visinya itu apa Pak dalam mendirikan Alkitab Suara Indonesia ini? Baik. Jadi waktu Tuhan sudah siapkan itu semua, saya berdoa dan Hendra bilang sama saya, Pak, sudah ada orang director untuk suaranya, director untuk musiknya, dan sudah ada tim untuk untuk semua kelengkapan dalam proyek ini. Nah, itu penting tuh Pak ya, karena lawyer sendirian nggak bisa ya. Betul. Saya cuman Tuhan taruh untuk saya melangkah dulu, saya mempersiapkan ini semua. Karena apa? Hari itu juga nggak lama gitu, hari lepas hari itu Tuhan kasih tempatnya Pak. Tuhan kasih studionya, Tuhan kasih orang-orangnya. Jadi buat saya itu udah konfirmasi bahwa ini harus jalan. Dan Tuhan bilang sama saya bahwa ini harus jalan karena setiap saya doa pagi Tuhan bilang bahwa aku ingin firman ini didengar buat generasi yang akan datang. Karena ini kan bentuknya suara, ini bentuknya audio. Dia bilang bahwa nanti saya bilang Tuhan yang penting Tuhan sediakan orang-orangnya karena kami tidak mau kami yang menentukan orang-orang itu harus isi suara tokoh apa gitu. Ya. Dalam perjalanannya ya memang Tuhan jawab dan Tuhan izinkan untuk itu semua. Dan ini sangat membantu ya Pak untuk orang-orang yang buta huruf, mereka yang nggak bisa baca Alkitab, atau untuk orang-orang yang tunanetra ya Pak ya. Iya. Jadi mereka bisa mendengar. Awalnya saya dapat pemahaman sesederhana itu Bu, tapi dalam perjalanannya setiap doa Tuhan bilang bahwa Alkitab Suara ini kamu bayangkan katanya. Pertama untuk orang-orang yang terlibat pengisi suara, Tuhan bilang sama saya seperti ini. Kasih tahu mereka bahwa satu saat mereka tidak akan ada di dunia ini, tapi suara mereka masih saya pakai untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Wah, itu luar biasa meninggalkan jejak ya. Iya, untuk Bu. generasi berikutnya. Iya. Pak, kita akan sambung setelah break ya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana karena ini sangat menarik sekali. Tetap stay tune bersama dengan kami. Nanti setelah kita kembali dari break, kita akan saksikan lagi satu tayangan video klip. Tetap stay tune bersama kami. Alkitab Suara waktu Injil baru jadi di depan Aras Nasional, jadi tokoh-tokoh I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat.
aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa akan aku. Milik kami. Enak saja kalian bicara, ini milik kami. Tanah ini adalah tanah kami. Seperti itu. Ya pemirsa, itu satu tayangan yang keren sekali yang baru kita saksikan ya. Dan di sini di studio telah hadir orang-orang yang bertanggung jawab membuat Alkitab Suara Indonesia ini ya. Bisa diperkenalkan ini timnya dari Pak Regi ya. Ada Mas Gatot Ramadi selaku Voice Director ya. Dan ada Adi Wibowo selaku Musik Director dan juga Krisya selaku Project Coordinator. Oke, Pak Regi, kembali kepada Anda. Nah, pertama-tama kita melihat ada satu transformasi evolusi nih ya. Tepatnya dari Alkitab itu zaman dulu kan tertulis dari papirus, kemudian menjadi buku, kemudian menjadi digitize gitu ya. Dan kemudian sekarang menjadi suara-suara seperti ini termasuk satu format yang digitize ya. Ada nggak Pak penolakan-penolakan atau mungkin orang-orang yang bertanya, baca Alkitab kan harus buku gitu ya. Ini berupa suara gimana nih? Baik, jadi waktu itu juga sempat menjadi pergumulan saya, tapi kita berpikir begini Pak, karena anak-anak generasi saya, anak-anak saya itu dan yang akan datang itu mereka ini kan sudah sudah hidup dengan audio Pak, udah hidup dengan suara semua. Mereka kadang-kadang baca itu kan suka kalau disuruh baca rada malas, tapi mendengarkan itu. Tapi Tuhan bilang sama saya, begitu kamu taruh itu firman itu jadi, kamu sampaikan kepada para pemimpin gereja di sini. Kami launching Alkitab Suara waktu Injil baru jadi di depan Aras Nasional. Jadi tokoh-tokoh gereja dari KWI, PGLII, dari gereja Pantekosta, dari Ortodoks, semua kami undang Pak, kami launching dan respon mereka cukup baik. Jadi 7 aras gereja nasional itu mendukung semua. Wow, good. Nah, lalu kemudian bentuk tim ini kan nggak mudah Pak. Formulasinya dan yang lain-lain sampai ketemu dengan orang-orang yang luar biasa seperti ini. Bapak bisa ceritakan singkat bagaimana kok bisa ketemu dengan Pak Gatot, dengan Pak Andri dan kemudian dengan Bu Krisya. Jadi kami memfollow up satu persatu. Tetapi kalau Bapak tanya dari mana saya kenal mereka, saya sebelumnya tidak kenal. Tapi Tuhan yang kirim mereka Pak, Tuhan yang gerakan dan kami follow up, kami tawarkan untuk terlibat dalam Alkitab Suara untuk pekerjaan proyek ini. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah gerakan hati mereka, mereka semua komit untuk menjalankan ini. Nah kepada Pak Gatot dulu mungkin ya. Menarik sekali ya, tentunya tadi kalau kita lihat ternyata Alkitab Suara ini bukan sekedar dibaca, tetapi diintonasikan sedemikian rupa sehingga menyerupai drama gitu ya. Nah ini yang bertanggung jawab Pak Gatot nih ya Pak ya. Gatot sebagai koordinator. Bagaimana caranya supaya membuat firman ini menjadi hidup? Iya, jadi setiap pengisi suara yang Tuhan datangkan ke studio, pertama-tama kita tes karakter vokalnya dulu. Seperti apa warna vokalnya? Apakah vokalnya ngebass atau lebih ke high atau serak seperti itu. Kemudian karena kita sudah mempelajari setiap karakter-karakter yang ada dalam Alkitab, tokoh-tokoh itu, kemudian kita coba
gabungkan antara tokoh ini dengan suara ini. Oh iya, pas. Dan pastinya juga kita berdoa dulu. Itu menemukan formulasinya dari awalnya kan susah banget tuh Mas. Iya. Kalau sekarang udah sistemnya udah jalan kan mungkin lebih mudah ya. Iya, lebih Bisa mudah. cerita nggak dulu pada waktu awal-awal mulai itu gimana tuh? Iya, ini semuanya proses belajar Pak. Jadi saya sendiri juga belajar Bu. Jadi awalnya tuh saya jarang baca Alkitab. Ketahuan ngaku lagi. Bertobat. Haleluya. Terus gara-gara ini jadi baca Alkitab terus jadi ya. karena jadi karena ya Tuhan percayakan pada saya sebagai pengarah suara, otomatis saya harus belajar. Jadi saya harus mengenal setiap tokoh ini, juga mengenal setiap kejadian-kejadiannya. Nah, dari proses belajar itu akhirnya saya menemukan formula, juga dibantu dengan teman-teman tim juga menemukan cara-cara kita saling mengisi, kita saling mengevaluasi untuk ke depan semakin lebih baik. Akhirnya ketemulah cara-cara seperti itu. Wow, iya, Latar belakang Anda sendiri adalah? Saya nggak ngambil maaf. Saya kuliah dulu. Udah bertobat kan, nggak ngambil lagi. Dulu ngambil dia. Dulu pernah ngambil. Maksudnya ngambil kuliah. Hati-hati ada pengacara. Ya, saya kuliah di Institut Kesenian Jakarta, jurusan teater waktu itu. Bukan dihukum ya? Bukan. Kalau Pak Rizky dulu dihukum ya? Di bagian apa Pak? Khususnya Jurusan teater. teater, seni pertunjukan. Oke, pantesan. Iya, Jadi iya, ya iya. puji Tuhan. Nah itu caranya bagaimana Anda bisa mendapatkan feel-nya atau mendapatkan orang bilang jiwanya untuk karakter itu bisa seperti itu gitu, harus teriak, harus nangis, harus gimana itu gimana? Ya, jadi ya puji Tuhan, Tuhan buka imajinasi saya pada saat saya membaca ini, dan juga saya dapat referensi dari film-film di mana saya bisa melihat oh ternyata adegannya seperti itu pada saat peristiwanya terjadi. Jadi saya ajak seluruh pengisi suara untuk membuka imajinasi mereka, membayangkan situasinya seperti ini. Ini orang ini sedang berbicara dari jarak jauh, ini orang ini sedang berbicara dari jarak dekat, ya gitu-gitu. Jadi kebayang imajinasinya. Dan tentunya suara saja nggak cukup, tapi disertai dengan lagu nih, dengan musik. Nah ini bagaimana pengalaman Adi dalam memberikan warna-warna musik yang berbeda pada saat pengisian suara? Oke, sebenarnya sama dengan Mas Gatot. Ini semua proses belajar. Jadi semua proses kita semakin meningkat kualitinya karena kita belajar sedikit demi sedikit. Oke, jadi tantangannya adalah bagaimana membuat pendengar itu bisa kita bawa ke kejadian sesungguhnya. Technically kita perlu banyak hal gitu, seperti komposisi, mungkin chord progression atau instrumentasinya mengikuti instrumentasi daerah tertentu ketika kejadian itu sendiri terjadi. Nah kalau di Alkitab kan itu latar belakang diambil di Middle East, Timur Tengah. Iya. Nah apakah warna suara Anda harus ngikutin warna Middle Eastern ini? Yang mostly ya. Irama padang pasir atau apa gitu? Iya, mostly ada warna padang pasirnya. Walaupun saya bikin komposisinya misalnya cukup, progresinya cukup modern, cuman ada warna padang pasirnya. Bahkan satu kali. Tapi nggak ada pasir yang masuk di mata nggak? Di imajinasi banyak Pak ya. Makanya Mas Adi waktu bikin musik sering merem gitu. Biar nggak kelilipan Pak. Oh dia sedang membayangkan itu, menjiwai sedang berada di padang pasir. Iya. Oke, nah mau nanya kepada Krisya selaku project manager, apa saja yang selama ini kesukaran terberat yang pernah dialami pada saat membuat kitab-kitab di Alkitab Suara ini? Sebenarnya kalau sukarnya semuanya sukar nih, dari areanya ada masing-masing. Cuman kalau misalnya dari sisi mencari pengisi suara nih, waktu awal-awal terutama itu agak struggle. Karena kalau sekarang orang udah mulai dengar, oke lah. Sekarang banyak yang mau volunteer, Nah, gua dong. udah mulai. Kalau dulu ceritanya lain gitu. Jadi pertama kali ingat banget tuh waktu awal-awal kita mulai rekaman. Jadi ini Alkitab Suara mula-mula ya. Ini berarti udah akhir zamannya. Perjanjian baru sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke, sebentar. Nanti mau ceritakan tentang awal-awalnya, kita take a break dulu. Ada yang mau lewat nih soalnya. Jadi pemirsa sekalian jangan lupa bahwa ini adalah contoh-contoh daripada, ini adalah contoh-contoh daripada Alkitab Suara, dan ini tentunya bisa di-download juga ya. Alamatnya di mana? www.alkitabsuara.com. www.alkitabsuara.com. Anda bisa cek sekarang juga, dan kemudian nanti tentunya ada kuis yang seperti biasanya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti kita akan buat kuis yang menarik. Dan setelah yang satu ini kita akan mendengar ada satu kelompok choir yang luar biasa, ibu-ibu muda yang sip deh pokoknya ya. Stay tune di Good News program. Ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam darahmu.
kata lagi gak mood. Bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. What is very good? So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sokut. Di dalam ketakutan tiada lagi pengharapan. Ku tahu ada Yesus yang memberi pertolongan di dalam kebimbangan. Tiada lagi penghiburan. Ku tahu ada Yesus yang memberi pengharapan. Ada kuasa dalam namamu. Ada kuasa dalam darahmu. Kau yang menolong, Kau yang mengangkat segala bebanku, segala bebanku. Ada kuasa dalam namamu. Ada kuasa dalam darahmu. Yesus mulia, Yesus sempurna dalam hatiku. Yesus mulia, Yesus sempurna dalam hatiku.
Daniel ya. Ibu-ibu muda. Mhm. Belia luar biasa suaranya Dari merdu. Serenity. Ya, ternyata ya. yang satu malah temen ini. Teman sendiri. Temen yang udah lama gak ketemu Teman ya. udah lama ketemu. Oke. Anaknya berapa sekarang? Anak saya sudah 3. Ini semua sudah punya anak semua nih? Ada yang masih single. Oh masih available. Nomor teleponnya berapa bisa disebutin? Di bawah. Oh ada, oke. Di bawah. Iya, oke. Oke, Serenity dengan albumnya Kuasa Darahnya ya. Ini album yang keberapa? Baru album perdana pertama. Oh, perdana. Ya. Oke. Fanny bisa perkenalkan diri satu persatu? Oke, dari saya dulu ya. Saya adalah Fanny yang sudah bersuami dan beranak 3. Ini yang di masih sebelah available? saya. Kenapa? Yang masih available kan? Paling available. Namanya? Namanya Lois Sarapung. Nomor teleponnya? Enggak, oke. Saya Grace Maalu, saya berkeluarga, anak saya 1. Oke. Saya Sonya, anak saya 2. Wow, oke. Kok bisa ketemu dan kemudian kumpul sampai kemudian menghasilkan album ini gimana ceritanya? Itu adalah anugerah Allah ya. Kita ini satu ya dibilang ini adalah pertama adalah satu gereja juga sebenarnya, tapi ada beberapa interdenominasi gereja yang mempersatukan kita dalam puji-pujian ini. Oke. Gitu ya. Ada yang dari KPIB juga. Oke. Terus kemudian visi dari kalian berkumpul ini sebenarnya apa? Apakah pengen masak bareng, arisan atau apa nih? Visi kita, karena kita mempunyai kerinduan bahwa melayani Tuhan, kita nggak perlu bisa berkhotbah, tapi melalui puji-pujian kita mau menjadi berkat, dan kami mau semua orang yang mendengarkan tuh dengan lagu rohani. Kan kadang-kadang mungkin ada satu golongan anak-anak Tuhan yang aduh lagu rohani, tapi kita membuat suatu lagu rohani yang bisa diterima oleh semua anak-anak Tuhan. Ya. Ada kisah menarik di balik pembuatan album ini nggak? Banyak sih sebenarnya ya. Kita suka duganya membuat album itu dari yang nggak tahu masuk dapur rekaman begitu, tapi kita akhirnya dengan kekuatan produser kita memberikan kita satu motivasi yang benar-benar ini muncullah Kuasa Darah yang membuat kesaksian bagi kehidupan kita masing-masing. Kenapa judulnya Kuasa Darahnya dan ini nggak ada, bukan judul lagu di dalamnya? Ada kuasa dalam namamu. Ya. Apakah ada cerita kesembuhan di balik pembuatan album ini? Secara pribadi saya. Ya, gimana kisahnya? Ya, karena saya satu kesaksian yang benar-benar menguatkan ya dalam Kuasa Darah ini adalah saya yang tiroid, karena saya mengidap satu sakit tiroid. Tapi itulah Tuhan benar-benar menyembuhkan saya dari tiroid ini, tapi kesaksian selain itu darahnya memang benar-benar bilur yang menguatkan bagi saya. Jadi message yang mau disampaikan kepada para pemirsa tentang darah Yesus apa? Bahwa kalau kita percaya dan kita beriman bahwa hanya dalam kuasa darah Tuhan Yesus segala penyakit, segala masalah bisa disembuhkan. Amin. Maka kita percaya di dalam Tuhan Dahsyat, Yesus. luar biasa. Silakan. Oke, sukses selalu buat Serenity. Terima Nanti kasih kalau ya, ini mereka jauh-jauh terbang dari Surabaya ke Jakarta. Ya. Surabaya. Nanti kalau ada album-album berikutnya jangan lupa mampir di Good News Program lagi ya. Oke. Nah, pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali. Album keberapakah Kuasa Darahnya ini dari Serenity? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau email dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap saudara dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Kuasa Darahnya persembahan dari Serenity. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena akan ada lebih banyak good news lagi. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Masih dalam Good News program, ketika firman menjadi hidup. Langsung kepada Krisya. Boleh dilanjutkan ceritanya tadi, awal mula pada saat Alkitab Suara Indonesia ini baru mulai, kesukaran-kesukaran apa yang dialami? Oke. Jadi waktu awal-awal kita mulai, karena kita benar-benar mulai dari nol, kita belum punya studio sendiri waktu itu. Saya ingat banget kita sewa studio sama temen gitu waktu itu. Jadi awalnya kita buat tuh tim song dulu gitu. Nah di dalam tim song itu kebetulan ada background choir-nya. Teman-teman dari Jakarta Tabernacle Choir mereka isi gitu. Kita bingung mau cari siapa nih. Nah ini nih 40 orang choir. Nah akhirnya audisi satu persatu. Jadi mereka semua akhirnya 40 orang dipakai semua? Enggak juga sih. Enggak juga? Beberapa, salah satunya ada yang Yohanes Pembaptis, itu juga teman dari Jakarta Tabernacle Choir. Tadi tuh asik loh Mbak, yang membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Jadi kan kalau arahannya Mas Gatot. Kalau baptis kan diselam gitu Bu, jadi kita pun juga sambil menyelam minum air. Jadi langsung sekalian kita cari castingnya di situ. Aduh keren banget. Puji Tuhan. Awalnya seperti itu, kita carinya seperti itu. Kalau sekarang, puji Tuhan, orang sudah lebih tahu. Jadi kalau kita cari volunteer, lebih gampang, lebih mudah karena orang udah lebih tahu gitu. Cuman memang ada tantangannya tersendiri karena kita komit bahwa di dalam satu kitab itu tidak ada double casting. Contohnya kayak kemarin di kitab Hakim-Hakim itu untuk tokoh prianya saja yang bukan tokoh utama butuh 72. Waduh, pria. Hakim-Hakim. Nggak boleh double casting, maksudnya kalau udah jadi Yosua nggak boleh jadi apa lagi gitu? Boleh. Di dalam satu kitab nggak satu boleh. kitab. Di dalam satu kitab. Kecuali kalau misalnya dia tokoh utama seperti tadi ada tokoh teman kita misalnya jadi Tuhan Yesus nih misalnya nih. Kalau dia jadi dia keluar di Matius, keluar di Markus, keluar di Lukas gitu ya. Kenapa nggak cari orang yang bisa suara perut aja Pak Gatot? Jadi berubah-berubah. Dari 3-4 suara kan. Bisa. Bisa jadi boleh kan? Nanti kedepannya coba saya satu ide yang bagus ya. Ide bagus. Ya, nah ngomong-ngomong Pak Regi, sudah berapa kitab yang diterbitkan oleh Alkitab Suara sampai dengan hari ini? Iya, kalau kitab Perjanjian Baru, kitab Injil, dan kita target akhir tahun ini sampai dengan kitab Roma. Kalau Perjanjian Lamanya sudah kitab Musa itu semua dari Kejadian sampai Ulangan. Dan kita juga targetkan kepada anak-anak ini supaya mereka bisa selesai sampai di Hakim-Hakim. Sampai dengan akhir tahun? Iya, akhir tahun ini. Karena target kita ini Alkitab Suara ini harus selesai 3 tahun. Oh, wow, 3 tahun ya Pak? 3 tahun Pak. Ini sudah 1,5 tahun Pak. Iya. Jadi udah separuh jalan nih? Separuh jalan. Iya, sudah Oke, separuh jalan. ada nggak pada waktu pengisian suara itu ayat-ayat yang minta maaf nih, dalam tanda kutip sangat membosankan untuk dibahas gitu? Siapa memperanakan siapa? Atau yang imamat itu, imamat. Nah gimana? Berapa hasta kali berapa hasta? Iya. Sebenarnya buat saya pribadi sih nggak bosen, karena itu justru saya baru tahu. Ayo jujur ya. Baru tahu pengakuan ya. Baru tahu, oh ternyata segini, oh ternyata sekian. Ya memang setelah lama-lama dibaca gitu, oh ya lama-lama bosen juga. Anda punya satu kemampuan teknis untuk membuat orang nggak marah dengan Anda, itu gimana caranya? Urapan khusus atau gimana? Atau Anda belajar di sekolah? Sebenarnya sih saya juga nggak tahu kenapa saya bisa begini. Tapi ya saya berdoa aja, Tuhan tolong Tuhan supaya nanti setiap orang yang mengisi di Alkitab Suara jangan sampai mereka di sana tuh ada kayak terbebani bahwa aduh ini kok sulit ya, aduh ini gini, jangan sampai Tuhan, supaya ini bisa menjadi berkat buat mereka juga, di mana mereka juga Tuhan panggil, Tuhan gerakan hatinya untuk memberkati bangsa Indonesia, mereka pun juga harus diberkati di sana. Bisa ceritakan nggak pengalaman paling menarik di balik pembuatan kitab-kitab yang sudah pernah dibuat selama ini? Oh, yang paling menarik ini Bu, tentang Tuhan tuh mendatangkan setiap para pengisi suara kita yang kita doakan itu dengan ajaib luar biasa. Iya. Jadi kita rindu sekali, Tuhan ini tolong untuk tokoh-tokoh ini siapa Tuhan, tolong kasih tahu orangnya, dan puji Tuhan satu demi satu hamba-hambanya Tuhan kirim untuk datang, dan itu pas sekali.
seperti tokoh Musa, Om Desmanus Sama, kemudian tokoh Paulus, Pak Royal Purba, kemudian tokoh Abraham, Pak Weliar Kauntu, tokoh Yesus, Mas David Arigan. Nah, nanti akan kita bahas tentang tokoh Yesus. Jadi seperti yang ada di ayat Roma 28, ya maaf saya baca ya Pak Bu, karena nggak hafal. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan itu kita betul-betul, itulah yang paling menarik, dan saya sendiri paling merasa itu paling wow, amazing ya. Kita melihat kemuliaan Tuhan setiap hari itu, wah itu luar biasa. Dahsyat banget. Dahsyat banget. Kita akan lihat satu video klip singkat tayangan tentang Alkitab Suara, tentang seseorang yang memiliki peran yang sangat luar biasa, yaitu peran Yesus. Saksikan yang satu ini. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tiba-tiba disuruh memerankan Tuhan Yesus, ya wah itu di kepala saya tuh berkecamuk, dalam diri saya juga bingung lah ya, maksudnya ini sesuatu yang tidak mungkin bagi saya sebenarnya, karena pertama saya bukan profesional. Secara profesional saya udah coret lah, katakanlah sebenarnya itu bagi saya. Gitu. Apalagi yang paling berat adalah saya memerankan Tuhan saya sendiri. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama dengan kami dalam edisi spesial, yaitu Firman yang menjadi hidup bersama dengan tim Alkitab Suara. Sekarang kita menampilkan sosok suara Tuhan Yesus. Oke, David Tarigan. Yes, Ya. Apa kabar? Baik sekali. Senang sekali berada di sini pastinya. Bagaimana kamu bisa memberanikan diri untuk menjadi Tuhan Yesus? Ada prosesnya sih. Pasti itu seru banget sebenarnya diceritain. Cuman singkatnya, jadi awalnya saya ditelepon untuk suruh tes suara gitu ya, ke Alkitab Suara, dan waktu itu mungkin di awal Alkitab Suara juga, jadi studionya masih belum jadi. Saya datang ke sana, saya dites aja suaranya, ya dengan senang hati gitu. Namanya juga dites kan. Saya hanya berpikiran mungkin nanti saya cukup senang untuk berkontribusi, palingan jadi orang Farisi paling atau apa gitu kan, pikirnya cuma. Memang Anda merasa diri Anda seorang Farisi? Ini kan cara pandang believing system. Maksudnya intinya sih peran-peran kecil lah gitu. Saya dengan senang hati berkontribusi gitu. Ya udah, lalu seperti biasa saya pulang. Beberapa saat kemudian tiba-tiba saya dipanggil lagi oleh para inisiator Alkitab Suara ini, dan ketika ketemu lagi, tiba-tiba dia ngobrol, nanyanya gini kayak, David, bagaimana keluarga kamu sekarang? Oh baik ya, ada masalah atau apa, kehidupan kamu atau apa? Ya seharian. Maksudnya mau nyelidiki latar belakang kamu. Iya, maksudnya dia pengen, mungkin dia pengen tahu. Karena di Indonesia nggak ada kredit rating. Dia ingin tahu keadaan saya. Iya, oke. Oh ya baik-baik aja, ya udah. Oke, begini, kita semua yang ada di sini di Alkitab Suara memutuskan untuk
David untuk Itu ada mengisi. drum rollnya. Ada drum rollnya, saat itu kayak lambat segalanya. Lambat Gitu. Gitu. Memutuskan untuk memilih David untuk mengisi suara Tuhan Yesus. Blank langsung. Langsung langit terbuka gitu. Inilah anak yang kukasih. Langsung blank karena memang konsep itu nggak ada sama sekali di kepala saya. Sama sekali. Maksudnya nggak Anda ada. bahkan nggak berani berpikir ke sana gitu. Nggak berani, maksudnya gini. Saya suka kadang-kadang memang ngisi suara. Dalam artian saya ya karena di dunia kreatif ya saya ya berkecimpung gitu. Kadang-kadang ada teman saya yang nyuruh, ayo dong isi suara iklan ini, iklan itu gitu, ya voice over lah. Jadi dan itu hanya tagline. Apa sih artinya tagline? Cuma gitu aja lah, satu kalimat biasanya gitu. Dibandingkan dengan memerankan satu karakter tertentu yang menarik, banyak sekali sebenarnya gitu ya. Ya teksnya gitu. Dan itu satu. Yang kedua, saya pernah, to be fair, saya pernah main film. Dan maksudnya ya perannya ya kecil. Saya pernah ngerasain bagaimana berkecimpung di situ gitu. Ini beda kalau film kita masih bisa gerak untuk ada actionnya berkomunikasi gitu ya. Kadang-kadang nggak perlu banyak ngomong gitu. Yeah. Ini beda, ini hanya dengan suara. Segala sesuatunya harus bisa terasa gitu. Emosinya harus Emosi dan tersalurkan. harus dapet, ya. Pembangunan karakternya saya, wah, secara profesional saya udah coret lah katakanlah sebenarnya itu bagi saya. Gitu. Apalagi yang paling berat adalah saya memerankan Tuhan saya sendiri. Nggak ada sama sekali konsep itu gitu. Lalu apa yang membuat David mau Nah, bersedia? jadi saya bilang, saya kan kayak dia ngelihat saya ragu-ragu gitu. Oke, David pulang dulu, berdoa dulu, hikmat kalau mau puasa silakan, ngobrol dulu sama orang tua atau sama istri atau siapapun. Oke, saya pulang ke rumah. Saya kabur dulu. Jadi sebenarnya ada rencana ketemu, tapi entah gimana lah. Saya sakit perut, saya sakit, saya kabur, saya melarikan diri. Intinya saya terbebani. Saya terbebani. Oke, untung tapi ya nggak jadi Yunus akhirnya ya. Kenapa? Nggak jadi Yunus, melarikan diri. Saya kabur, pada dasarnya sih intinya gitu. Jadi saya kabur gitu. Lalu saya akhirnya udah nggak bisa kabur lagi, jadi udah janjian dan nggak ada alasan gitu. Saya harus ketemu untuk memutuskan gitu. Saya ngobrol sama istri saya, sama ibu saya, semuanya saya ngobrolin sampai suatu pagi saya breakfast sama ayah saya, siangnya saya janjian ketemuan sama inisiator agen suara. Akhirnya dibilang cuma satu, dia ketawa setelah saya ceritain itu gitu. David katanya, tidak ada yang mampu jadi Tuhan Yesus katanya. Ayah ya, ini yang ayah saya, bilang. ya. Dia ketawa gitu. Andai kata ada yang bilang enggak, itu bukan inisiator Alkitab Suara, bukan saya, bukan ibu kamu, bukan siapapun. Kalau iya akan iya. Kamu kesana. Boleh saya tanya, dampak pribadi buat Anda setelah Anda mengisi suara Yesus apa? Wah, kadang-kadang bingung juga sih ya ceritanya ya. Karena memang saya begitu saya menyerahkan segalanya, akhirnya saya nggak ada pilihan lain, cuman Tuhan terserah. Kalau mau pakai saya, pakailah gitu. Jadi saya ngisi suara Tuhan Yesus nggak ada. Biarlah kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. Lalu kancawan ini daripada hadapan gitu. Dan si ini Mas Gatot membantu sekali gitu. Tapi memang pada dasarnya lepas gitu aja. Nah, dampaknya gitu. secara pribadi di luar kehidupan Anda sehari-hari bersama dengan keluarga itu dia, apa? makanya banyak sekali sih sebenarnya ya. Mungkin nggak ada yang mungkin secara langsung yang kelihatan gitu, nggak ada yang khusus gitu. Cuman jadi dasar segala sesuatu, pengalaman saya di situ tuh jadi kayak saya melangkah untuk melakukan sesuatu gitu lebih memiliki. Efeknya ke istri Anda gimana? Hanya dia sih sebenarnya. Mungkin dulu suka marah, sekarang harus jaim gitu atau gimana? Iya, saya ingat terus sih. Jadinya Terngiang-ngiang kah ayat-ayat itu? Sampai ke sini tuh Tuhan udah membawa saya melalui banyak proses sebenarnya. Sampai akhirnya saya terpilih jadi pemeran Yesus, dan saya tahu entah kenapa di dalam diri saya ngelihat, hey, ini contoh ini. It must be life changing kan? Iya, buat Anda pribadi. Boleh contoh nggak ini dibaca dong, tolong. Matius 22 ayat 1. Ini saya bacain dulu narasi ini. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, ini ya suara Anda di sana. Ayat 2. Dalam oke. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Gimana, Ia menyuruh pula hamba-hamba lain
pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Puji Tuhan, bungkus Pak. Oke. Luar biasa ya, kita akan lanjut setelah break. Nah pemirsa, sebelum break saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang ada di Sorong, Papua. Seorang pria ini setelah kami doakan mengirimkan SMS kepada kami dan berkata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Good News yang sudah dukung saya di dalam doa. Sekarang saya sudah mendapat pekerjaan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Amen, pemirsa ya. Kalau masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan ragu, sekarang juga hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca. Karena tim konseling dan doa kami ada untuk Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News program. Kalau Anda tidak pernah mendengarkan firman yang berupa logos itu, maka yang terjadi di dalam kehidupan Anda, firman itu tidak akan pernah menjadi hidup. Saya ulang sekali lagi. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa, segmen terakhir dalam Good News program, ketika firman menjadi hidup. Kembali kepada Pak Raji, adakah kata-kata dorongan, good news apa yang Bapak bisa berikan kepada pemirsa di rumah tentang Alkitab Suara Indonesia? Oke. Jadi kami sampaikan kepada seluruh saudara-saudara kita yang rindu untuk mendengarkan Alkitab Suara, silakan bisa mendownload di www.alkitabsuara.com, dan itu kami harapkan waktu mendownload menggunakan komputer karena ini berat itunya. Tapi saya berharap juga nanti Alkitab Suara ini Tuhan terus sempurnakan dengan beberapa produk-produk yang nanti juga bisa menjangkau saudara-saudara kita yang jauh atau saudara-saudara kita yang tidak ada listrik, tetap bisa mendengarkan Alkitab Suara karena Tuhan sudah sediakan segala sarana yang akan menunjang buat kebutuhan mereka semua gitu. Itu saja dari kami. Amin, sukses buat Alkitab Suara Indonesia ya. Nah, pemirsa, mereka membawa oleh-oleh buat pemirsa di rumah, ada 10 paket di sini ya. Setiap paket berisi 4 kitab suara ya, 2 dalam perjanjian lama dan 2 dalam perjanjian baru. Kali ini tidak kami kuiskan, tetapi hadiah ini akan dipersembahkan kepada pemirsa Good News yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di tempat-tempat yang jauh, yang terpencil dan tidak ada
toko buku di kota Anda. Anda bisa kirimkan nama Anda, alamat lengkap, dan ceritakan sedikit tentang situasi tempat Anda tinggal ya. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan 1 paket persembahan dari Alkitab Suara Indonesia. Oke, terima kasih Pak Gadot, Pak David, Pak Regi, Pak Adi dan juga Krisya atas waktu yang diberikan kepada kami di Good News Program ya. Puji Tuhan. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan sebagai penutup yang akan saya ambil daripada kitab Yohanes pasal yang pertama. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan yang 4, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita harus tahu bahwa segala sesuatu ini ada awal mulanya. Hanya satu hal yang di dalam dunia ini yang tidak ada awal mulanya, dan firman Tuhan berkata bahwa pada mulanya yang tidak ada awal mulanya itu adalah Tuhan sendiri. Ada satu kesempatan yang sangat indah pada waktu Good News Program mempunyai narasumber yang luar biasa, yaitu kita diberikan kesempatan untuk mengangkat topik firman yang menjadi hidup. Bagaimana dengan Anda? Tahukah Anda bahwa firman ini ada 2 macam firman yang kita harus mengerti. Yang pertama yang tertulis itu artinya adalah logos. Kemudian yang kedua adalah firman yang menjadi hidup, itu adalah artinya rema. Tahukah Anda bahwa pada waktu Anda mempunyai Alkitab berupa buku atau mungkin berupa iPad atau mungkin berupa Alkitab suara sekalipun, kalau Anda tidak pernah mendengarkan firman yang berupa logos itu, maka yang terjadi di dalam kehidupan Anda, firman itu tidak akan pernah menjadi hidup. Saya ulang sekali lagi. Tahukah Anda seberapa hebat pun Anda atau seberapa canggih pun, seberapa mahal pun Alkitab yang Anda bisa punya, tetapi pada waktu Anda tidak pernah membacanya satu persatu, Anda tidak pernah mau meluangkan waktu satu persatu untuk mengerti tentang apa yang tertulis daripada firman itu yang Tuhan bicarakan tentang kehidupan kita, atau Anda dengarkan melalui Alkitab suara, maka firman itu tidak akan pernah menjadi rema. Artinya firman itu tidak akan pernah menjadi hidup. Nah ini tantangan buat kita. Di dalam kehidupan kita begitu banyak permasalahan, tantangan kehidupan. Mulai daripada orang yang masih single punya tantangan orang single, orang menikah punya tantangan orang menikah, orang miskin punya tantangan orang miskin, orang kelas menengah punya tantangan orang kelas menengah, orang kaya konglomerat punya tantangan sendiri-sendiri. Nah ini kesempatan buat kita untuk kita, apakah kita mau mengandalkan diri kita, kemampuan kita diri sendiri untuk menghadapi setiap tantangan yang kita punya. Pemirsa sekalian, pada waktu Anda mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat tinggi atau mempunyai harta benda yang begitu banyak, manusia itu akan mempunyai kecenderungan untuk kita mengandalkan apa yang kita punya. Tetapi tahukah Anda bahwa dalam kehidupan ini ada limitasinya, ada batasnya. Nah pada waktu batas itu sudah tercapai, maka uang Anda tidak akan pernah bisa menolong Anda. Maka koneksi Anda nggak akan pernah bisa menolong Anda. Bahkan kepintaran yang Anda punya atau pengalaman kehidupan yang Anda punya tidak akan pernah menolong Anda. Hanya ada satu jalan. Yang pertama adalah kita harus tahu pada waktu jalan ke kiri sudah tertutup, ke kanan sudah tertutup, ke depan sudah tertutup, ke belakang tertutup. Ada satu jalan saja, yaitu tengok ke atas, yaitu kepada Tuhan kita yang hidup. Dia ada, Dia tidak pernah meninggalkan Anda, karena Dia berjanji, aku ada bersama dengan kamu seberapa jauh pun engkau sudah pernah meninggalkan aku. Tetapi Kristus berkata, aku rela untuk turun daripada tahtaku untuk meninggalkan segala kemewahan yang aku punya demi cintaku kepada kamu. Dia berkata, aku rela mati buat engkau yang sudah penuh dengan dosa. Sama seperti ada gambaran daripada anak yang sudah meninggalkan bapaknya. Dia begitu kurang ajar. Ini cerita tertulis dalam kitab Lukas 15 tentang prodigal son. Seorang anak yang begitu kurang ajar. Bapaknya belum mati, tetapi dia minta daripada harta warisan. Karena bapaknya begitu sayang dan cinta kepada dia, dia berikan seluruh warisan itu kepada anaknya. Firman Tuhan mencatat bahwa anaknya kemudian hidup dengan sensualitas, membelanjakan semua uangnya, pesta pora, mabuk-mabukan, perjudian, pergi ke tempat pelacuran, segala macam hal yang tidak baik. Sampai akhirnya uangnya habis, krisis mendera, dan kemudian yang terjadi adalah kemudian anak
kesayangan Bapak ini kemudian harus bekerja sampai kemudian harus dia rebutan makanan dengan babi. Bapak sekalian, tahukah Anda ini adalah gambaran daripada kehidupan kita, dan sampai pada waktu kondisi yang sampai terbawa rock bottom condition yang terjadi, anak muda ini kemudian berpikir, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku nggak pulang ke rumah bapakku dan aku akan berkata kepada bapakku, Bapak ampuni aku karena aku sudah berdosa terhadap engkau dan terhadap surga, jadikan aku hambamu, maka aku akan bekerja dengan engkau tanpa upah sekalipun. Kemudian dia pulang, bapaknya melihat dari jauh, dan kemudian yang terjadi, bapaknya lari menghampiri dia, padahal dia baunya sudah seperti bau babi. Dan yang terjadi, pemirsa sekalian, tahukah Anda, kemudian bapak berkata pada waktu anaknya mau berkata kepada bapaknya untuk menjadi hambanya, bapak berkata, tidak anakku. Dia berikan jubah yang baru kepada anaknya, dia berikan cincin yang terbaik sebagai simbol otoritas. Dia katakan, beri mandi anakku, kemudian berikan baju yang terbagus, berikan sepatu yang baru, aku kembalikan otoritas yang terbaik, bahkan sembelih lembu jantan yang tergemuk untuk anakku. Inilah gambaran bagaimana cinta daripada Tuhan Bapa kita pada waktu firman menjadi hidup. Tahukah Anda, di dalam kehidupan kita perlu kuasa Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Tanpa Kristus hidup Anda pasti akan gelap. Dan ini adalah kesempatan yang sangat indah untuk Anda mau percaya dengan Dia. Ada kesempatan Anda memperoleh Alkitab suara ini. Anda yang gak bisa baca tulis, dengarkan Alkitab suara ini. Anda yang buta penglihatan, dengarkan Alkitab suara ini. Sehingga Alkitab ini, firman ini akan menjadi rema, dan firman itu akan menjadi hidup. Firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul daripada pendengaran, dan pendengaran kita yang terbaik hanya datang daripada firman Tuhan. Amen. Maukah Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pada hari ini? Maukah Anda percaya dan menjadikan firman itu menjadi rema, bukan cuma logos dalam kehidupanmu? Kalau ini adalah panggilan yang Tuhan berikan kepadamu, maka saya percaya kita mau ajak Anda berdoa, dan izinkan Tuhan bekerja dengan cara yang perkasa, dengan cara yang dahsyat, dan kita tahu dalam kehidupan Anda pasti akan ada perubahan. Mari kita berdoa, pemirsa sekalian. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa saat ini untuk setiap pemirsa Good News program. Mereka sudah mengalami stagnasi, mereka sudah mengalami rock bottom, mereka nggak punya lagi harapan kehidupan Bapa. Engkau lawat mereka sama seperti Engkau sudah menyambut anak yang sudah hilang ini Tuhan. Pada waktu mereka kembali kepada Engkau, mereka akan Kau jamah dengan cara yang luar biasa. Lawat mereka Bapa, lawat mereka, selamatkan jiwa mereka, selamatkan roh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melepaskan urapan Tuhan, aku melepaskan kebaikan Tuhan untuk terjadi pada kehidupanmu. Aku memberkati engkau sekarang. Tuhan baik, Dia ada di pihakmu, dia tidak jauh daripada engkau. Terima pemirsa sekalian, engkau yang sakit katakan, dengan bilur Yesus aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kemuliaan-Mu. Aku melepaskan urapan berkat dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Wow, pemirsa, satu episode luar biasa yang sudah kita lalui bersama. Kami yakin episode ini sudah memberkati pemirsa sekalian. Haleluya. Tiba saatnya bagi kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa. Dan jangan lupa kami akan menjumpai pemirsa di minggu-minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Yeah. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek selalu di website kami ada di www.anugerah.net. Masih ada persembahan satu lagu lagi daripada Serenity, dan terima kasih atas menjadi pemirsa yang luar biasa daripada Good News program. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, 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 manislah Dia, puaskan jiwaku, beriku terus bernyanyilah. Tiap langkahku diatur oleh